tengah padatnya arus balik Lebaran di stasiun Pasar Senen, tersimpan cerita menarik dari para pemudik yang merasakan pengalaman mudik pertama mereka. Seorang mahasiswa yang baru pertama kali pulang kampung mengaku merasakan langsung suasana khas Lebaran, mulai dari kemacetan hingga antrean panjang saat berburu tiket arus balik. Cerita serupa datang dari seorang pelajar yang untuk pertama kalinya mencoba perjalanan dengan kereta api setelah berkunjung ke Jakarta. Meski sempat merasakan panas dan kemacetan ibu kota, pengalaman bepergian sendiri dan membawa oleh-oleh untuk keluarga membuat perjalanan arus balik Lebaran kali ini terasa lebih seru dan berkesan. Aku Adli dari Cirebon. Mas, ini kan habis mudik ya. Ya. Ini kira-kira pengalamannya dibandingkan dengan tahun lalu itu kayak apa sih? Bisa dibilang ini mudik pertamaku dari Cirebon gitu ya. Dari tahun sebelumnya ini apa ya? Aku belum pernah yang namanya mudik gitu. Pertama kali mudik kayak oh ini loh rasanya mudik. Mulai dari kayak apa ya? Macet-macetan gini, antri rame-rame. Ini berarti di Jogja ya tujuannya? Ya, aku mau ke Jogja. Untuk apa Mas di Jogja itu? Di Jogja ngapain Mas? Kebetulan aku kuliah di Jogja dan sekarang baru mau balik lagi. Mas, ini sempat kesulitan nggak sih Mas untuk mudik, kan rame banget ya nih, untuk pembelian tiket atau apa, sempat terkendala nggak sih Mas? Ada sempat waktu itu hampir kehabisan tiket. Waktu itu aku mau balik tanggal sebelumnya tanggal 25, pas aku cek tanggal 25 itu udah full. Jadi aku mundurin lagi tanggal 26 malam. Untungnya Untuk harganya sendiri gimana Mas? Dapat yang murah atau mahal menurut Mas? Untuk harganya yang tiket yang Mas dapetin? kebetulan aku kalau pulang naik bis jadi apa namanya tadi bilang lagi naik-naiknya karena mau lebaran daripada mudik, dan sekarang aku balik lagi ini kebetulan dapat potongan harga lah lebih murah dari yang biasa. Kenapa memilih kereta api Mas? Yang pertama nyaman, terus yang kedua apa namanya cepat juga. Kalau naik bis itu bisa dibilang 12 jam, sedangkan naik kereta tuh cuma 7 jam aja, jadi kayak nyaman dan cepat lah. Mana Mas ini pengalaman mudik pertama kali ya dari Jakarta ini? Ya, Gimana Mas pengalamannya? overall seru sih di Jakarta kan, apalagi kota besar ya, kota Indonesia. Di cukup macet ya Jakarta, panas. Tapi seru. Ini memang baru pertama kali apa gimana sih? Ya, pertama kali naik kereta. Jakarta. Kalau untuk dapetin tiketnya sempat kesulitan nggak sih Mas? Ini kan mudik selalu ramai gitu. Untungnya ada orang tua yang bantuin dari jauh-jauh hari. Jadi nggak repot lah kalau mau ke Jakarta. Jadi yang nyiapin semua orang tua atau gimana sih Mas? Ya, orang tua. Ini kembali ke Gresik bawa apa aja Mas? Bawa banyak sih, baju-baju baru, jajan, oleh-oleh khas Jakarta nih. Terus ini kenapa memilih moda transportasi kereta Mas? Mungkin pengen coba pengalaman baru ya. Soalnya kan nggak pernah naik kereta sendiri ya. Biasanya naik mobil. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media semua, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pada hari ini adalah hari plus 2 arus balik. Saya bersama dengan Pak Dirjen Laut, kemudian dengan KSOP, ingin menyampaikan bahwa pada saat arus mudik kemarin tercatat untuk penumpang yang melaksanakan mudik itu sejumlah 898.664, lalu kemudian total kendaraan dari semua golongan itu sejumlah 239.760. Ini kita catat dari H-10 sampai dengan H-1. Lalu kemudian untuk arus balik kita catat dari H+1 kemarin sampai dengan H+2 hari ini
kita catat dari pukul 00 sampai dengan pukul 14, ini untuk Jawa dan Sumatera, jumlah penumpang yang sudah kembali itu berjumlah 50.631 penumpang. Ini baik pejalan kaki maupun penumpang yang ada di dalam kendaraan. Lalu kemudian jumlah kendaraan ini yang sudah kembali di H+1 ini, H+2 ini berjumlah 12.654 dengan berbagai jenis golongan kendaraan. Nah, kalau kita bandingkan dengan periode tahun lalu di H+2 arus balik, tahun ini terjadi peningkatan dengan jumlah penumpang naik 53,5%, lalu kemudian jumlah kendaraan naik 48,1%. Lalu kemudian kalau kita akumulasikan arus balik dari H+1 dan H+2 sampai hari ini, jumlah penumpang yang sudah kembali berjumlah 142.288 orang. Kemudian jumlah kendaraan 37.634 unit kendaraan dari berbagai jenis, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 maupun bis. Dan ini juga kami catat naik 15% untuk penumpang dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian kendaraan naik 15,7% dibandingkan tahun lalu. Nah, kemudian kalau kita komparasikan jumlah penumpang yang mudik kemudian yang sudah kembali dan yang belum, jumlah penumpang yang belum kembali ke Pulau Jawa itu berjumlah 756.576, ini yang belum kembali ke Jawa. Lalu kemudian kendaraan yang belum kembali ke Jawa itu berjumlah 202.126 kendaraan dengan berbagai jenis golongan. Nah, kemudian rekan-rekan semuanya, dapat kami sampaikan bahwa prediksi arus balik Lebaran pada tahun 2026 ini kami prediksi di tanggal 24 mulai hari ini, lalu kemudian akan terjadi kemungkinan peningkatan kembali di tanggal 28 dan tanggal 29. Dari catatan kami, lonjakan penumpang sudah dimulai sebetulnya hari kemarin dan per hari ini. Bahkan hari ini jumlah kendaraan dan penumpang yang sudah reservasi itu berjumlah 44.000. Sehingga kalau kita lihat rekan-rekan semuanya, kenapa kemudian 44.000 kok terasa tidak terjadi kepadatan? Karena memang arusnya ini mengalir dari pagi sampai dengan mungkin malam hari nanti, ini mengalir sehingga tidak terjadi penumpukan. Dan kemudian kami sampaikan bahwa pengaturan kami hasil koordinasi dengan KSOP kemudian dengan kepolisian ini juga terjalin dengan baik, sehingga dalam posisi penataan ini juga dapat kita atur dengan baik. Ini di tol itu kan ada rest area yang kemudian kita gunakan untuk filtering. Jadi rest area itu selain digunakan sebagai buffer zone atau delaying system, tapi juga dilakukan untuk memfilter kendaraan. Jadi kendaraan yang mereka ingin menyeberang ke sini yang sudah memiliki tiket akan kita tandai dengan stiker. Kemudian kendaraan yang belum memiliki tiket juga akan kita tandai dengan stiker dengan warna yang berbeda. Nah, 3 buffer zone yang kita gunakan ini yang ada di rest area ini, rest area 49 dan rest area KM20 ini ketika misalkan lolos di area 49, maka nanti akan diputar kembali di rest area 20 gitu. Bapak boleh detail stikernya apa dan artinya apa? Stikernya warna hijau dan warna merah. Kalau kendaraan yang mereka tidak menuju ke pelabuhan, maka akan diberikan stiker yang warna merah. Kendaraan yang tidak memiliki tiket yang mereka mau menyeberang juga akan diberikan stiker warna merah. Jadi nanti akan difilter kembali ke rest area berikutnya dan mereka akan kita ingatkan untuk membeli tiket di situ.